Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mistini dari SMK Muhammadiyah 2 Jatinau. Di sini, saya sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2021, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran online pada kelas 11 TAV dengan materi kesamaan dua matrik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita berdoa dulu. Minta tolong untuk Wahyu Putra memimpin doanya. Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk kehadiran kalian pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran ini saya mulai, kalian presensi dulu. Ini linknya saya share di grup WA. Ini kalian isikan nama kalian, kemudian kelas. Ya, pada pagi hari ini hari ini tanggal 9 Dzulhijjah. Saya pengen tanya ini, ada yang puasa Arafah? Alhamdulillah, Wahyu. Kemudian masih ada lagi? Sulis, alhamdulillah. Nah, materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini tentang kesamaan dua matrik. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya ini, untuk mempermudah dalam mengolah suatu data dan menyederhanakan penyampaian suatu data. Misalnya di dalam ruang perpustakaan sekolah, itu ada 3 rak buku, terdapat 3 jenis buku, yaitu fiksi, non-fiksi, dan pengetahuan umum. Kemudian mulai dari bacaan anak-anak, dewasa, dan remaja. Buku fiksi anak-anak sejumlah 20 buku, dewasa 40 buku, remaja 35 buku. Buku non-fiksi anak-anak sejumlah 42, dewasa 26, remaja 15. Sedangkan buku pengetahuan umumnya, anak-anak ada 15 buku, dewasa 45, remaja dan 34. Untuk mempermudah dalam mengolah suatu data, sebaiknya data tersebut disajikan dalam bentuk matrik. Seperti ini bentuknya. Jadi, untuk mengolah buku tadi, untuk menata buku tadi, sebaiknya pada rak 1 itu isinya adalah buku fiksi. Pada rak 2 isinya adalah buku non-fiksi. Kemudian pada rak yang ketiga isinya adalah buku pengetahuan umum. Kemudian pada baris yang pertama, ini buku dari anak-anak. Kemudian yang berikutnya buku untuk dewasa, ini di baris yang kedua. Di baris yang ketiga, ini buku untuk remaja. Sebelum ke materi tentang matrik, kalian harus paham dulu tentang baris dan kolom. Di sini ada denah tempat duduk. Denah tempat duduk kalian, ini minta tolong. Sulis, kamu ini terletak di baris keberapa, kolom keberapa ini, Lis? Baris kedua, kolom ke-1, Bu. Baris kedua, kolom ke-1. Ayo coba dihitung. Ada yang bisa membetulkan ini Sulis berduduk di baris keberapa, kolom keberapa? Saya, Bu. Ya, Nadia minta tolong dibetulkan. Yang betul baris berapa, kolom berapa? Nah. Baris pertama, kolom kedua. Iya. Lah, nanti kalian akan mempelajari tentang kesamaan dua matrik. Kesamaan dua matrik itu nanti melibatkan PLSV dan logaritma. Masih ingat enggak ini? Cara penyelesaiannya bagaimana? Kemudian PLSV itu apa? Nilai X-nya berapa ini? Siapa yang bisa menjawab? Berapa ya, Bu? Saya, Bu. Ya, Cynthia. Berapa, Sin? Itu 3X sama dengan 20 tambah 7.
Iya, berarti 3X. X-nya berapa, Sin? 9. Ya, X-nya adalah 9, asalnya dari 27 dibagi dengan 3. Soal berikutnya, ini tentang logaritma. 2 log 16, nilainya berapa? 4. 44. 4. Nah, kok bisa ketemu 4 dari mana? Bilangan pokoknya berapa ini? Bilangan pokoknya 2. Kemudian hasilnya berapa? Yang dicari adalah pangkatnya. Pangkatnya. Berarti 2 dipangkatkan berapa Pangkat supaya 4. hasilnya menjadi 16. Pangkat 4. Berarti 2 pangkat 4. Ya, betul. 4. Kemudian yang berikutnya log 100. Nilainya berapa log 100? Ya. 10, Bu, 10. Siapa yang 10? Lah, kalau di sini bilangan pokoknya itu tidak dites, artinya ada bilangan pokok berapa itu logaritma? 10. Ada bilangan pokok 10. 10 dipangkatkan berapa supaya menjadi 100, begitu kan? 2. Lah, berarti ini pangkat berapa? Nah, sudah dibetulkan. Yang betul adalah 2. Kalau 10 pangkat 10 itu hasilnya bukan 100, tetapi 10 kali 10 kali 10 sebanyak 10 kali. Berarti 10, 1, nolnya sebanyak 10 kali. Berapa itu? 10 miliar ya. Nah, yang betul adalah 2 karena yang adalah pangkatnya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah menyelesaikan masalah kontekstual ke dalam bentuk matrik. Yang kedua, menjelaskan tentang matrik, ordo matrik, dan kesamaan dua matrik. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kesamaan dua matrik. Kemudian tahapan pembelajarannya nanti yang akan kalian laksanakan. Yang pertama diskusi, berikutnya adalah presentasi. Setelah presentasi mengambil kesimpulan. Kemudian tes pengetahuan dan keterampilan, terakhir adalah refleksi. Bentuk penilaian yang akan saya laksanakan nanti, teknik penilaiannya ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap itu saya ambilkan dari pengamatan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian pengetahuan dan keterampilan nanti melalui Google Form. Linknya akan saya share nanti di grup WA. Sebelum saya menjelaskan ini, saya pengen lihat dulu semangat kalian. SMK? Bisa. Huruf bisa. Mau 2? Saya. SMK mau 2? Jaya. Yuk tepuk semangat dulu sebentar supaya lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tepuk semangat. Terima kasih. Saya lanjutkan. Matrik. Ini adalah contoh dari suatu matrik. Matrik A ini berordo 3 kali 2. Perhatikan, berordo 3 kali 2. Kemudian matrik ini termasuk dalam jenis matrik persegi panjang. Karena matrik A tadi tidak sama dengan matrik B, lah ini tidak sama. Maka matrik A dan B bukan merupakan contoh dari kesamaan dua matrik. Contoh kesamaan dua matrik itu yang seperti apa? Nah, seperti ini, perhatikan ini. Nah, ini adalah contoh dari kesamaan dua matrik. Kemarin Bu Guru sudah nge-share bahan ajar dan LKPD. Sudah kalian download? Sudah. Ya, LKPD kalian kemarin isinya ada masalah kontekstual seperti ini. Nah, ini kegiatan yang pertama yaitu mengubah informasi tersebut ke dalam bentuk matrik. Kegiatan yang kedua, kalian menentukan ordo matrik. Nah,
Ini kalian nanti mendefinisikan matrik, ordomatrik, dan matrik itu termasuk dalam jenis matrik apa. Yang ketiga, konsep kesamaan dua matrik. Kalian mencari dua matrik yang sama. Yang keempat, menganalisa permasalahan. Catatannya siapa tadi yang salah? Nah, yang terakhir ada permasalahan tentang kesamaan dua matrik yang berkaitan dengan logaritma. Nanti kalian selesaikan ini. Kalian mencari nilai A, nilai X, dan nilai B. Begitu. Sebelum diskusi, ada pertanyaan dulu tentang pengisian LKPD? Ini Bu, yang menyelesaikan permasalahan kesamaan matrik yang berkaitan dengan logaritma. Ya. Itu harus urut apa satu-satu, Bu? Oh ya, pertanyaan yang bagus sekali. Ini di sini ada X log A, di sini ada 2 min 2 log 2A min 2. Lah ini yang letaknya sama, kan nilainya sama. Lah ini kalian mencari yang pertama itu dicari yang mengandung satu variabel. Dicari yang mengandung satu variabel yang mana? Ini nanti sama dengan ini. Kemudian log 2 amin 2 ini sama dengan ini. Sama dengan 1. Log B min 4 ini sama dengan log. Nah, ini sama dengan ini. Kalian yang dicari pertama kali adalah yang mengandung satu variabel. Setelah satu variabel itu ketemu, nah itu digunakan untuk mencari variabel-variabel yang lain. Kalian menghubungkan tadi yang sudah dicari tadi variabel apa? Lah, kalian mencari persamaan yang mengandung variabel itu. Gitu. Sudah paham belum? Paham. Ya, itu dicari yang mengandung satu variabel dulu. Sudah tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kalian berdiskusi, perhatikan kelompok kalian. Dan sudah saya bentuk WA grupnya. Kelompok 1, ada Jess, Kia Wanda, Nadia Ika, Sonia, sama Uun. Kelompok 2, ada Afida, Khairunnisa, Dita Anggraini, Cynthia, Sulis, dan Wahyu Putra. Kemudian kelompok yang ketiga ada Muhammad Agus, Irma, Rinitri, Agus Aryadi, dan Fernanda. Itu. Silakan kalian berdiskusi di WA group dan di Google Meet ini. Nah, kelompok 1, silakan berdiskusi di Google Meet. Ada Jess, Kia, Nadia, Sony, dan Uun. Sonia dan Uun. Dimulai ya Bu ya. Kegiatan 1, menyajikan informasi dalam bentuk matriks. Catatan dari Doni dimisalkan sebagai matriks A. Ini baris pertama diisi apa ya? Diisi dari catatan Doni yang di depan itu. Baris pertama diisi? Baris pertama itu kan ada tepung terigu. Ya, bisa dibacakan. Sonia. 45, 25, Bentar. 45, 25, 25, 10. Baris kedua? Terus yang kedua itu ada telur. Telur. 70, 10, 15, 25. 15, 25. Baris ketiga? Baris ketiga ada gula. Itu 35, 10, 10. Menemukan konsep odometris. Ini metrisnya kayak yang tadi ya? Ya, sama seperti tadi yang sudah diisi tadi. Matriks A, baris pertama itu 45, 25, 10. Baris kedua? Baris kedua, 70, 15, 25. Baris ketiga? 35, 10, 10. Nah, mungkin bisa digantikan dengan yang lain, tidak hanya Sonia. Ayo Jeskia, kemudian yang satu lagi Uun. Banyaknya kolom? 3. 3 ya? Dari keterangan di atas disimpulkan bahwa
adalah kumpulan bilangan yang dianut menurut aturan. Kira-kira aturan apa? Aturan baris dulu atau kolom? Di sini bacaannya baris dulu lagi kolom. Baris dan kolom ya. Ya, baris dan kolom. Susunan bentuknya Ayo, yang lain. ini bentuknya Jeskia, Segi, Uun. oh. Ini bentuknya apa? segi 4. Iya, dan persegi. Persegi dan persegi 4. Persegi dan persegi 4. 4 persegi atau segi 4. iya. Nah, itu tinggal menyalin di atasnya, Nat. Oke, Bu. 55, 15, 25, 35, 10, 45, 25, 10, 70, 15, 25, 35, 10, 10. Jadi, matriks titik-titik Sebelum itu, yang atas itu ada sama atau tidak sama? Ayo dibahas itu. oh, ya, Bu. Nah, Ini bisa dikatain sama itu gimana? ayo yang Menurut A dengan B itu sama enggak? Kalian bahas. Menurut kalian sama enggak? Nah, menurut Cora. Beda. Tidak. Berarti orang tidak sama toh? Tidak. Sama Tidak. toh? Sama. Nah, yang dicorek, nah yang sama. Dilingkari boleh. Buat yang kedua, menurut kalian sama enggak? Sama. Sama ya? Berarti sama. Buat yang baris yang ketiga, menurut kalian? Beda ya? Beda. Nah, berarti yang sama yang mana itu? Yang Silakan sama yang baris dibahas. kedua. Yang Nah, sama matriks A dan dengan matriks C. Sehingga Ya, dapat ditulis di Sehingga- situ matrik apa dengan matrik apa tadi kesimpulannya tadi yang sama. matriks A dan matriks A dan C. Sehingga matriks sama apabila Apabila apa itu berarti? ordonya sama bukan? Ini Berordo sama. ordonya pada ordonya sama. ordonya. Terus apa lagi? Apa udah? Terus catatan yang salah adalah catatannya yang Catatannya Yang siapa yang berbeda berarti? Catatannya Reno. Nah, Reno berarti yang B ya? Yang B kan? Yang B. Karena ini orang podo mergo apa? iya. Menurut kalian karena apa tidak berbeda itu? Karena berordo beda. Karena Berordo. ordonya beda katanya. Ditulis. Menurut kamu gimana Nat itu ordonya berbeda? Menurut saya sih ordernya itu sama, Bu. Yang beda itu elemen-elemennya, bilangannya. Oh iya, menurut gimana? Uun sama Sonia gimana? Setuju dengan jawabannya Jeskia atau dengan jawabannya Nadia? Nadia, Bu. Oh, Berarti setuju dengan karena- jawabannya Nadia. Berarti kamu jawab yang jawabanmu tadi, Yang Nat? elemen-elemennya beda. Iya. Siapa ini yang mau memimpin? Saya Kita? Ya, boleh. Silahkan. Sudah sampai nomor 2 ini?
menyelesaikan permasalahan kesamaan matriks yang berkaitan dengan logaritma. Ayo yang tidak berkepentingan silahkan di-mute dulu. Kesamaan 1 logaritma yang mana dulu? Nah, yang diselesaikan yang mana dulu itu? Dita belum paham. Yang satu variabel dulu. Yang mana? Log 2A min 2 sama dengan 1. Ini? Ya. Lanjut. Log Ya, 2. dilanjutkan. Log 2A min 2 sama dengan 1. Satunya diganti log 10. Sama dengan Terus lognya dicoret-coret dulu. Terus berkui 2A sama dengan min 2 ini pindah ruas. Jadi 10 tambah 2. 2A sama dengan 12. A sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6. Ya, A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu, berarti tinggal mencari satu lagi, nilai X. Menggunakan persamaan yang mana itu? persamaan ketiga. Ya, yang mana persamaan ketiga? Yang ini, Bu. Iya. Yo, dibahas. X log A sama dengan log B. X log 6 sama dengan log 10. X log 6 sama dengan 1. X sama dengan 6. Ayo penulisannya itu yang betul. Ayo di X log 6 sama dengan tadi log 10, bukan 10. Kita kurang tulisan log. Nanti Log artinya 10. lain. Kalau kamu menuliskan 10, nanti X log 6 itu hasilnya 10. Tapi kalau X log 6 sama dengan log 10, betul tadi hasilnya 1. Kamu salah penulisan, salah sedikit, tapi hasilnya fatal itu nanti. Kalau Iya, Bu. ya, sudah X-nya ketemu 6. Ya, dilanjutkan berarti dibuat kesimpulan nilai X-nya berapa? Nilai A sama dengan 6. A, nilai B, nilai X. Nilai Ya. A 6, Heeh. 10, nya 6. Ya. Kelompok 1 silakan presentasi. Ya, Bu. Ya, 5 menit cukup ya presentasi. Baris pertama tepung terigu 45, 25, 10. Baris kedua telur 70, 15, 25. Baris ketiga gula 35, 10, 10. Buat catatan dari Reno. Matriks B, baris pertama seperti tadi tepung terigu 45, 28, 11. Baris kedua telur 45, 15, 25. Baris ketiga gula 35, 10, 10. Buat catatan dari kepala produksi matriks C, baris pertama sama tepung terigu. Baris kedua telur 70, 15, 25. Baris ketiga gula 35, 10, 10. Temukan konsep order matriks. Buat keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa
1. Matriks adalah kumpulan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu susunan berbentuk persegi atau segi empat yang diletakkan di dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. 2. Orde atau ukuran dari suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Orde atau ukuran dari suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom dari matriks itu. Orde suatu matriks ditulis sebagai perkalian dua buah bilangan bulat positif MXN. Karena matriks A mempunyai 3 baris dan 3 kolom, maka matriks A berordo 3 kali 3. Karena matriks A mempunyai 3 baris dan 3 kolom, matriks tersebut menyerupai bangun datar yang berbentuk bangun persegi, maka matriks tersebut adalah jenis matriks persegi. Kelompok 2 mau memberikan masukan? Saya, Bu, Cynthia, yang mana, Sin? yang kesimpulan 1. Itu kan punyanya Nadia tadi berbentuk persegi dan segi empat. Kalau punya saya persegi dan persegi panjang, Bu. Oh ya, diperiksa lagi yang nomor 1 tadi. Ya, kelompok 1 berbentuk persegi atau segi empat. Yang kelompok 2 berbentuk persegi atau persegi panjang. Yang betul yang mana? Mungkin ada yang mau memberikan masukan. Masukan lagi. Yang betul yang mana? Mungkin Cynthia, kok itu bisa persegi panjang, alasannya apa? Kok bukan segi empat? Segi empat itu, bukan, persegi itu udah masuk segi empat menurut saya, Bu. Oh ya, persegi itu juga termasuk dalam segi empat. Jadi yang namanya matrik itu bisa berbentuk persegi atau apa, Sin? Persegi panjang. Persegi panjang, karena segi empat itu masih luas sekali. Segi empat itu bisa saja persegi, bisa persegi panjang, bisa bilah ketupat, bisa layang-layang, bisa trapesium. Trapesium itu juga segi empat, jajar genjang itu juga segi empat. Jadi matrik ada yang bentuknya jajar genjang, padahal diatur menurut aturan baris dan kolom. Masa bentuknya jajar genjang? Bentuknya apa itu? Ya. Ini bilah ketupat. Kalau bilah ketupat nanti tidak diurutkan berdasarkan baris dan kolom. Barisnya yang baris 1 yang mana, kolom 1 yang mana, nanti bingung kalau bentuknya itu adalah belah ketupat. Nah, segi empat itu masih terlalu luas, tidak ada yang berbentuk iya belah ketupat. Berarti itu dibetulkan yang betul adalah persegi panjang. Salah ya, Bu ya. Ya. Kegiatan 3 menemukan konsep kesamaan matriks. Jadi matrik apa yang sama itu? Jadi yang sama adalah matriks A dan matriks C. Iya, kenapa? Ditarik kesimpulan bahwa 2 matriks dikatakan sama apabila ordonya sama. Buat kegiatan yang keempat, analisa permasalahan. Catatan yang salah adalah catatan B, karena elemen-elemen beda. Ya, catatannya B itu catatannya siapa? Diperjelas. Kalau itu catatannya B tadi catatannya siapa? Nah, Reno. Karena elemen-elemennya berbeda. Berbeda dengan siapa? Berbeda dengan catatan produksi. Kepala produksi. Ya, karena elemen-elemennya berbeda dengan catatan dari kepala produksi. Itu. Ya, permasalahan yang kedua, silakan. Menyelesaikan permasalahan kesamaan matriks yang berkaitan dengan logaritma. Ya, langsung ke persamaan yang pertama. Persamaan pertama, menyelesaikan logaritma yang mempunyai satu variabel, yaitu log 2A min 2 sama dengan 1. Log 2A min 2 sama dengan log 10. Log sama log dicoret
2A sama dengan 10 plus 2. 2A sama dengan 12. A sama dengan 12 per 2 sama dengan 6. Jadi nilai A 6, nilai B 10, nilai X 6. Ini yang dipresentasikan oleh Dita tadi. Ini saya ada pertanyaan lagi, Bu. Ya, ada apa? Pertanyaan apa? Ini tadi kan dari kesimpulan nomor 2 kan dibilang ordo atau ukuran dari suatu matriks ditentukan oleh banyak baris dan banyak kolom. Ya. Misalnya kalau baris dan kolomnya beda itu apakah masih dibilang matriks itu, Bu? Tadi kan kita kan bahas yang mempunyai 3 baris dan 3 kolom. Misalkan kalau barisnya 2 sama kolomnya 4, apakah itu masih dibilang matriks, Bu? Oh iya, betul. Saya share screen lagi pertanyaannya Jeskia, karena ini tadi banyaknya baris dengan banyaknya kolom, itu sama, kebetulan sama yang kita bahas. Kalau misalnya nggak sama, apakah juga termasuk dalam matrik? Termasuk. Contohnya misalnya, bagaimana yuk? Contohnya misalnya yuk. Metrik persegi panjang. Matrik persegi panjang, iya betul sekali. Matrik persegi panjang itu antara banyaknya baris dengan banyaknya kolom itu berbeda, tetapi masih termasuk dalam bentuk matrik. Contohnya yuk, matrik persegi panjang. Di baris yang pertama, angkanya berapa yuk? Sembarang lah. Lebih 6. 6. Terus berapa 5. lagi setelah 6? 5. Berikutnya lagi 11. 11. Yang berada di baris kedua 7. 7. 3. 3. 4. 4. Lah, ini banyaknya baris dengan banyaknya kolom itu berbeda. Banyaknya baris ada 1, 2. Banyaknya baris ada 2. Banyaknya kolom ada berapa? Ada 1, 2, 3. Banyaknya kolom ada 3. Ini dinamakan matriks berordo 2 kali 3. Lah, ini banyaknya baris dengan banyaknya kolom itu tidak sama, tetapi masih dalam bentuk, ini termasuk dalam bentuk matriks. Gitu, sudah jelas, Jess? Sudah, Bu. Ya. Nah, kalian tadi sudah mempelajari tentang bentuk matriks. Matrik, ordo matrik, dan syarat kesamaan dua matrik. Ya, apa itu tadi matrik? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Saya, Ya, Bu. matrik adalah kumpulan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu susunan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diletakkan di dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Ya, matrik adalah suatu kumpulan bilangan yang disusun menurut aturan baris dan kolom yang membentuk suatu persegi atau persegi panjang, sudah dibetulkan tadi, yang terletak di dalam tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Yang kedua adalah ordo matrik. Apa itu ordo matrik? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Jeskia. Ordo atau ukuran dari suatu matriks ditentukan oleh banyak baris dan banyak kolom dari matriks itu. Ordo suatu matriks ditulis sebagai perkalian dua buah bilangan bulat positif M kali N. Itu ordo matrik itu adalah ukuran dari suatu matrik. Penulisannya adalah M kali N. Nah, di mana M ini adalah banyaknya baris, N ini adalah banyaknya kolom. Jadi ukuran matrik yang dilambangkan dengan M kali N. Banyaknya baris kali banyaknya kolom. Begitu. Kemudian yang berikutnya syarat kesamaan dua matrik apa tadi? Siapa yang bisa menjawab? Ordonya sama, tapi tadi tambahin satu lagi. Selain ordonya sama, apa lagi?
Elemen. Nah, elemennya kenapa elemennya? Elemen seletak. Elemennya harus sama, Bu. Elemen-elemen yang seletak, jangan lupa dikasih kata seletak. Kalau hanya elemen-elemen sama itu kurang tepat. Yang betul adalah elemen-elemen yang seletak itu nilainya sama. Nah, untuk mengetahui kemampuan kalian dalam menangkap pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini, saya share link tes pengetahuan dan tes keterampilan di grup WA. Silahkan kalian kerjakan, saya tunggu maksimal hari Senin ya, minggu depan. Silahkan dikerjakan. Nah, ini sudah saya share linknya, silahkan dikerjakan. Untuk tes pengetahuannya seperti ini. Nah, ini nama kalian, kemudian di sini pertanyaannya silahkan kalian upload foto pekerjaan kalian di sini, tambahkan file ini. Kemudian untuk tes keterampilannya seperti ini. Nah, ini nanti nama kalian silahkan dipilih. Terus untuk pertanyaan yang pertama diupload di sini fotonya, yang kedua di bawahnya, jawaban yang nomor 2 di bawahnya. Nah, ini saya pengen lihat jawabannya dari Nadia. Ini benar pekerjaan kamu, Nat? Nggih, Bu. Nah, di sini ada min A plus 3 sama dengan 10. Min A sama dengan 10 ditambah 3. Min A sama dengan, lah di sini kok, di sini seharusnya plus 3 pindah ruas ke kanan menjadi min 3 ya, nanti ini kelihatan nggak? Iya, Bu, kelihatan. Nah, ini pindah ruas seharusnya min 3. Berarti di bawahnya ini seharusnya adalah 7, A-nya yang betul adalah min 7. Gitu kesalahanmu di sini sudah tahu, Nadia? Seharusnya yang betul adalah min 7. Begitu? Nadia, kesalahanmu sudah tahu? Ya, yang lainnya Sudah, Bu, sudah. saya tunggu ya untuk pekerjaan kalian paling lambat hari Senin. Besok yang nilainya di atas KKM itu kalian mengikuti program pengayaan. Yang nilainya masih di bawah KKM yang kurang, kalian mengikuti kegiatan remedial. Begitu. Kemudian berikutnya untuk siswa yang aktif tadi yang sudah mau presentasi ada Nadia dan Dita. Kebetulan Bu Guru ini juga jualan jilbab ini. Silahkan besok kalau sudah masuk itu setelah Idul Adha itu kalian ambil jilbab di ruangan saya ya untuk 2 anak Nadia dan Dita. Gitu. Kemudian materi berikutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang operasi hitung matrik, yaitu penjumlahan dan pengurangan matrik. Kalian bisa mempelajari materi itu melalui internet. Besok H-1 bahan ajarnya akan saya share di grup WA. Hari ini tolong dipimpin doanya. Zaskia, kalian kamu memimpin doanya. Zaskia minta tolong dipimpin doanya. Siap gerak. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.